Selamat siang, Pak Tony. Apa kabar? Selamat siang, Uncle Edi. Kabar saya baik. Semoga Wah, Uncle Edi juga baik dan sehat nih ya luar siang ini. biasa. Luar biasa. Saya mau memberikan selamat dulu atas ya peluncuran buku dari Pak Tony. Itu Ya, luar biasa. terima kasih. Terima Wah, kasih. saya sangat berkesan. Nah, Pak Tony ini kan sering menulis buku, ya toh. Nah, saya kali ini tidak mau menanyakan mengenai buku itu. Mungkin sudah banyak yang Ya, bertanya mengenai buku ini dan sudah sering diulas oleh Pak Tony. Pak Tony, ya. saya ingin bertanya begini. Dulu, Silakan, Uncle Edi. dulu itu ada satu slogan ya yang saya ingat betul sampai sekarang. Ya, Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, ini saya bingung ini. Kenapa slogan itu bisa sangat populer dan bisa saya ingat hingga hari ini. Mungkin yang lain ya, yang nonton video ini pun pasti ingat. Nah, kalau yang tahu mengenai ini udah bisa ketebak ini umurnya berapa. Nah, tapi slogan ini pernah sangat populer. Sebenarnya betul. ini semacam slogan saja atau ada kaitan dengan kesuksesan sama seperti kesuksesan dari slogan itu. Kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana Menggoda. menurut Pak Tony? Ya, Uncle Edi tentang kesan ya, saya kira iklan yang dikutip oleh Uncle Edi barusan sangat betul. Karena kalau misalnya Uncle Edi ketemu dengan orang yang baru, pasti akan ada kesan yang muncul kan. Bahkan dalam hitungan singkat, detik pun, Uncle Edi akan punya kesan terhadap orang tersebut. Entah dari gaya jalannya, bicaranya, pandang matanya, dan berbagai macam. Nah, jadi memang kesan itu artinya persepsi. Kalau kesan orang terhadap kita, berarti persepsi orang terhadap diri kita. Persepsi artinya yang ada di dalam benak dia, pikiran dia. Nah, tentu penting, kalau kesannya positif, artinya dia positif atau suka atau senang ke kita. Kalau negatif, berarti sebaliknya. Sehingga iklan itu betul-betul bisa digunakan bagi kita bahwa hati-hati loh, dengan kesan pertama itu bisa menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak dalam konteks itu. Seperti itu, Uncle Edi. Wah, ternyata memang benar. Namun, kalau kita semua sudah tahu mengenai hal ini, tentu semua orang pun bisa ibaratnya memanipulasi ya, tanda petik itu, supaya kesan pertamanya itu kelihatan bagus, sehingga kesuksesannya itu jauh lebih tinggi, seperti itu. Apakah hanya seperti itu, atau memang ada jurus-jurus lain yang harus diperhatikan agar kesannya itu memang mencirikan orang itu dan begitu menggoda sehingga kesuksesannya itu juga tergoda untuk datang kepadanya. Bagaimana Ya, Pak Tony? ini menarik Uncle Edi ya, karena saya juga profesional di perusahaan, uh, sering terlibat dalam interview kandidat untuk kita terima ya sebagai karyawan baru. Nah, orang-orang atau mereka-mereka yang terbiasa untuk menjalani interview, seringkali mereka sudah punya pengetahuan. Tampil di interview itu harus kayak gimana sih? Waktu berjabat tangan awal itu harus kayak gimana? Kalau lemah gemulai, nanti kesan yang muncul dari interviewer, dari perusahaan, oh orang ini nggak mantep, nggak semangat, dan seterusnya. Jadi harus agak kenceng gitu kan. Kemudian harus menatap mata, menatap wajah, tapi jangan dipelototin kan begitu ya. Supaya menggambarkan, mengesankan kita itu cukup pede. Tapi kalau kita ngomong lalu kita lihat kiri, kanan, atas, bawah, nanti
interviewer atau yang menginterview berpikir kita tidak punya kepercayaan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Setuju sekali dengan Uncle Edi, kesan itu bisa dimanipulasi. Nah, tapi tentu saja kalau kesan itu memang melekat menjadi bagian dari orang itu, katakan bersemangat misalnya. Kalau orang itu memang bersemangat sebagai tipikal karakter dia, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dia akan bersemangat. Secara umum kita katakan, kalau seseorang punya kesan bagi orang-orang lain bersemangat, secara umum orang akan suka. Daripada yang apa, Uncle Edi mungkin pernah ingat ya, yang L itu, loyo, letih, lesu, 5L. lunglai, lemah. Wah, zaman dulu ada BlackBerry, lemot, lemot, apa, ya muter-muter, berproses terus dan seterusnya. Nah, jadi selain kesan itu, persepsi diri kita di benak atau pikiran orang lain memang tidak sesimpel itu. Karena bisa dimanipulasi. Kalau kita tidak hati-hati, kita, wow, orang ini oke banget, dapat dipercaya, bersemangat, dan seterusnya. Padahal dia sedang memanipulasi supaya kita punya kesan yang mungkin berbeda atau sebaliknya dari yang sebenarnya orang itu. Jadi kalau Uncle Edi nih ya, tapi saya sebetulnya tidak terlalu pede untuk mengajari Uncle Edi. Ini konteksnya diskusi. Uncle Edi misalnya mau sukses lah, saya tahu Uncle Edi sudah sukses, mau lebih sukses. Nah, ini kalau berkenan, beberapa hal kita bisa bicara. Selain kesan atau persepsi orang terhadap kita, saya melalui perjalanan waktu, berbagai referensi, berbagai pengalaman, berbagai pembelajaran, saya kemudian mengerucutkan itu bahwa kesan betul adanya, penentu kesuksesan. Tapi bukan hanya kesan di benak orang lain, ada yang lebih fundamental, lebih prinsipil. Dari pembelajaran yang terjadi sampai sekarang, sampai di saat usia saya yang baru 20 plus ini, kesan itu saya menjadi singkatan. Apa yang saya katakan jauh-jauh lebih basic, lebih prinsipil, yang seringkali tidak tampak di permukaan. Kesan, K, E, S, A, N. Jadi ada 5 huruf. Di mana kelima-lima hurufnya ada kepanjangannya. Ada katanya. Ini dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam setiap kata itu perlu kita memahami artinya dan tentu saja mempraktekkan, Uncle Edi. Jadi ada nih, setuju ada jurusnya. Ada tips, ada kiatnya. Luar biasa ini. Ini sesuatu yang sangat berkesan dan gampang diingat. Nah, apa saja Pak Tony mungkin bisa diuraikan buat kita? Ya, kita mulai dari huruf yang pertama ya, Uncle Edi ya, kesan K. K dari kata knowledge. Knowledge artinya pengetahuan, teori yang ada di dalam pikiran kita. Zaman sekarang, untuk mengumpulkan knowledge, pengetahuan, tentu sangat mudah dan cepat, serta murah. Zaman kita dulu, Uncle Edi, waktu kecil, untuk dapatkan pengetahuan itu tidak mudah, tidak cepat, dan tidak murah. Kita mungkin harus ikut kursus, harus ikut latihan ini, dan segala macam. Tetapi sekarang, teknologi komunikasi berkembang dengan pesat. Coba katakan, di internet, di YouTube, tutorial apa yang kita inginkan yang kita nggak bisa ketemu? Mau jadi moderator yang baik kah? Mau jadi host yang baik kah? Cara ngedit video, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Di zaman sekarang, kalau ada orang yang ngomong untuk memperbanyak knowledge atau pengetahuan saya, nggak bisa. Dan seterusnya. Itu hanya excuse atau alasan. Jadi untuk sukses, kita butuh punya pengetahuan yang banyak. Semisal Uncle Edi ketemu dengan seseorang. Uncle Edi ajak omong nih, tentang bisnis, dia nggak ngerti. Diajak ngomong tentang politik, dia juga kagak ngerti. Diajak ngomong tentang sosial, juga nggak nyambung.
komunikasi nggak nyambung. Kira-kira nih, enak nggak interaksi dengan orang di mana nggak nyambung semua? Ya kan Pengetahuan memungkinkan Mm-mm. kita punya pengetahuan, punya pemahaman atas apalah yang sedang berlangsung misalnya. Tentu kita butuh punya pengetahuan sehingga pembicaraan itu menjadi nyambung, menjadi menarik. Nah, Uncle Edi mungkin ingat ya Bill Gates yang dari Microsoft, panjang kan beliau jadi orang terkaya di dunia, memang beberapa tahun sudah tidak ya, karena Jeff Bezos yang Amazon. Tetapi lama sekali si paman Gates, Bill Gates ini jadi orang terkaya. Kita percaya dia punya pengetahuan yang luar biasa di bidang dia tentang komputer, tentang IT gitu ya. Jadi Uncle Edi, saya percaya Uncle Edi, saya itu harus meningkatkan pengetahuan. Di zaman sekarang tidak ada alasan. Nah, saya ingin Uncle Edi ya berbagi. Saya mendapatkan beberapa dalam perjalanan waktu belajar. Ternyata Uncle Edi, otak kita nih ya, ini otak orang biasa, bukan otak orang jenius. Otak orang biasa, cara kerja otak itu adalah di dalam otak ada sel-sel syaraf. Begitu kita mendapatkan satu informasi, dua sel syaraf bergabung jadi satu. Ini mewakili informasi baru yang kita terima. Kalau ini nempel dengan kuat, informasi baru itu kita ingat dengan kuat. Kalau ini tiba-tiba renggang atau putus, maka informasi itu kita lepaskan. Kira-kira begitu cara kerjanya ya. Nah, Uncle Edi, kita main tebak-tebakan sedikit lah. Kira-kira buku di seluruh dunia ini berapa banyak, Uncle Edi? Kira-kira. Waduh, Best guess lah. waduh, buku ya. Ada Apa berapa ya? miliar kira-kira? 7 miliar? Oke, saya tambah deh. Saya kasih bonus. Anggap 20 miliar jumlah buku seluruh dunia, oke? Setiap buku mengandung 20 informasi baru. Ini untuk penyederhanaan. Total ada 20 miliar buku, setiap buku 20 informasi baru. Berarti total ada 400 miliar informasi baru. Kalau satu informasi baru butuh 2 sel syaraf di otak, berarti 400 miliar kali 2 menjadi 800 miliar sel syaraf yang dibutuhkan untuk menyimpan semua informasi seluruh buku di seluruh dunia ke dalam otak kita secara langsung. Ngomong-ngomong, Uncle Edi, bocorannya nih, banyak penelitian tentang otak dan menemukan itu tidak kurang dari 1 triliun sel syaraf di otak kita. 1 triliun itu artinya 1000 miliar. Saya ulangi, 1000 miliar, 1,000. Berarti kalau space-nya masih ada ya? Masih ada. Space-nya masih ada, berarti sekarang banyak bad sektornya kali ini. empty Oh, sektor. empty, belum bad sektor ya. Ya, mudah-mudahan setelah ini ya semuanya bisa terisi. Gimana kelanjutannya, Pak Tony? Yang kedua, berarti kan kesan. K-E. E adalah enthusiasm. Enthusiasm artinya antusiasme, semangat. Kalau misalnya Uncle Edi ketemu dengan orang, lagi ya contohnya. Orang itu ngomong, Uncle, saya nih penjual yang bagus, Uncle. Uncle kasihlah saya barang apa, saya jual, laku, Uncle. Kira-kira kesan pertama menggoda nggak? Kurang meyakinkan Menggodanya ya. kira-kira, ini marketer, salesman yang bakalan sukses. Tapi Uncle Edi, oke, saya setuju nih, produknya ini berguna. Kita harus mampu meyakinkan nih. Karena dengan fungsi yang seperti ini, wow, orang pasti akan merasa terbantu sekali dengan produk kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Antusiasme, semangat. Antara secara umum, orang yang bersemangat dengan tidak secara umum nih, orang yang bersemangat akan lebih mau orang dukung. Akan lebih orang serak gitu ya.
Karena semangat itu dibutuhkan terutama kalau ada masalah, ada kendala gitu ya. Semangat membuat kita up lagi, membuat kita maju terus. Jadi KE, Uncle Eddie, kalau Uncle Eddie berkenan, Uncle Eddie tunjukkan semangat dalam situasi apapun, dengan siapapun segala, itu akan memungkinkan lebih mudah kita untuk dapat dukungan, kepercayaan dari orang lain. Betul. Biasanya Pak Tony, saya kalau bersemangat itu di awal bulan. Setiap awal bulan saya sangat semangat. Plototin dulu buku tuh. buku buku tabungan maksudnya. Jadi buku tabungan mungkin juga banyak informasi di dalamnya, lebih dari 20 kalau menurut saya debit gitu ya. Dan ternyata sangat menarik ya Pak Tony ya, tanpa disadari bahwasanya slogan itu kesan pertama begitu menggoda, memang harus kita mengesankan orang lain, tampil dengan persiapan di kesan yang pertama begitu menggoda, tetapi ada kelanjutannya ya. Selanjutnya terserah Anda. Mungkin kelanjutan ini yang disampaikan sama Pak Tony, terserah Anda kita. Nah, bagaimana? Berarti di dalam kesan itu ada ya knowledge. Ya, terserahnya itu artinya berikutnya Anda harus punya knowledge tuh. Harus punya antusias. Nah, apakah hanya 2 ini atau full ini Pak Tony jurusnya ini? Atau hanya kebetulan karena ini? Karena memang diambil dari kesan tersebut, KESAN, jadi masih ada 3 jurus lagi. Wah, 2 aja sudah sangat bersemangat ini. Yang berikutnya bagaimana Pak Tony? KE yang berikutnya adalah skill. Jadi kesan itu dalam bahasa Inggris ya, semua kepanjangannya. Skill diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keterampilan atau keahlian. Yang namanya keterampilan, keahlian, itu sesuatu yang mampu dilakukan. Mampu dilakukan artinya apa? Dilakukan terlebih dahulu berulang-ulang, sehingga bisa menjadi kebiasaan, menjadi otomatis kita keluarkan. Artinya apa? Kalau Uncle Eddie punya pengetahuan yang banyak, itu nilai tambah. Tapi kalau pengetahuan ini tidak ditransformasikan menjadi skill, keterampilan yang mampu Uncle Eddie lakukan, kira-kira nilai tambah Uncle Eddie akan lebih banyak nggak? Kalau pengetahuan ini sebagian ditransformasikan jadi skill, mampu dilakukan. Uncle Eddie misalnya gini, Uncle Eddie, kita belajar yuk public speaking misalnya gitu kan. Wah, tekniknya gini. Dari materi yang diberikan, kita ngeh. Public speaking itu ada 3 V. Pertama adalah verbal, kemudian vokal, lalu visual. Ini tuh apa harusnya? Apakah kemudian kita menjadi terampil berbicara depan publik? Kan tidak. Perlu dipraktekkan, dilatih, gugup, ngeblank gitu ya, dan seterusnya. Baru perlahan itu mulai lancar. Baru kemudian saking lancarnya, tanpa persiapan pun kita tetap mengesankan. Begitu diminta untuk berbicara di depan publik. Kan begitu. S artinya skill. Skill itu keterampilan atau keahlian yang hanya bisa kita miliki kalau dilakukan berulang-ulang. Lalu, KESA, A adalah attitude. Attitude ini sering disalah tafsirkan orang sebagai tingkah laku. Padahal attitude secara psikologi, bidang ilmu psikologi, attitude ini sikap. Sikap itu artinya masih di dalam benak kita, pikiran kita. Attitude ini misalnya menempatkan kejujuran sebagai sesuatu yang penting, yang utama, tidak tidak bisa diperdebatkan. Kalau seseorang punya attitude terhadap kejujuran seperti itu, misalnya menemukan Uncle Eddie awal bulan, dompetnya penuh karena masih belum cashless, duit, dompetnya jatuh, ketemu oleh orang, ditemukan oleh orang, orang itu punya sikap terhadap kejujuran tinggi. Kira-kira balik nggak dompetnya Uncle Eddie? Balik kan? Sebaliknya, kalau dia tidak punya sikap yang kuat, yang tinggi terhadap kejujuran, hilang. Nggak akan balik lagi. Kan begitu. Nah, jadi sikap ini adalah masih ada di kita. Tapi sikap ini bisa mengarahkan, bisa mempengaruhi behavior atau tingkah laku kita.
Karena itu kadang orang salah bilang sikap itu tingkah laku, padahal bukan. Tingkah laku itu behavior, sikap itu yang masih ada dalam pikiran kita. Sikap memunculkan intensi untuk bertindak, intensi untuk bertindak mengarahkan kepada tindakan itu sendiri. Teman saya, Uncle Eddie, saya kira Uncle akan setuju ya, bahwa kalau orang punya attitude yang baik, yang positif, kira-kira akan ini enggak? Orang akan lebih struck, lebih suka, lebih mau dukung enggak? Lebih percaya enggak? Kalau attitude-nya bagus. Sudah pasti. Setuju nggak, Uncle Edi? Sudah pasti. Kalau kita pasti selalu senang dengan di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang mempunyai sikap yang baik. Pada saat kita kesulitan, ya kan, mereka tidak ragu menolong kita. Kemudian kita juga tidak was-was akan perilaku yang tidak baik ya dari mereka. Misalnya, wah tiba-tiba ini entah menyalip saya, tiba-tiba tikam dari belakang, tiba-tiba menggosip saya dan semuanya. Jadi tidak ada rasa was-was dan semua orang pasti senang dengan orang yang baik, begitu Pak Tony. Yeah. Betul nggak? Betul. Betul, Angka. Jadi attitude ini misalnya berkomitmen, berdisiplin gitu ya. Bagaimana menempatkan kedisiplinan, bagaimana menempatkan janji gitu dan seterusnya. Kalau kita tahu attitude orang itu baik, positif, kita akan lebih yakin. Kita mau nitipkan sesuatu, mempercayakan sesuatu, jauh lebih yakin. Karena itu, mari saya juga masih PR ya, Uncle Edi ya, kita berdua terus meningkatkan aspek pesan ini dalam diri kita. Untuk yang terakhir masih tetap butuh disampaikan atau Uncle Edi udah cukup lah 4 gitu ya? Jangan, ini ibaratnya itu jurusnya itu masih di awang-awang begitu, nggak ada jurus pamungkasnya ini. Ya ibaratnya ya nggak perfect lah makanannya, nggak ada makanan penutup. Ya ntar bisa dicerna nggak ini? Ini harus ini. Gimana Pak Tony? Yang terakhir ini, N. Apa itu N? Penasaran saya ini. Iya, supaya jangan muncul jerawat, bisulan, bintitan ya, kalau ditahan-tahan, yang terakhirnya nggak dimunculkan, saya penuhi. Uncle Edi, kesan, tadi kita flashback, berarti K-nya adalah knowledge, pengetahuan, kemudian E-nya enthusiasm, antusiasme, semangat, S-nya adalah skill, keterampilan, keahlian, A-nya adalah attitude, sikap. N-nya adalah network, jaringan atau link ya, keterkaitan. Kita mesti mampu membedakan network ini bukanlah seberapa banyak orang yang kita tahu, tetapi seberapa banyak orang yang tahu, yang kenal kita. Jadi bukan terbalik, Uncle Edi ya. Bukan kita tahu seberapa banyak orang, itu namanya network kita, tetapi seberapa banyak orang yang tahu kita. Tentu tahu itu bukan sekedar tahu nama, tempat tinggal, status, gitu. Bukan hanya itu. Tetapi yang lebih utama, network kita itu tahu kita bisa apa, kemampuan kita apa. Sehingga satu ketika mereka butuh apa, mereka tahu, oh, Uncle Edi nih. Kalau orang yang kayak gitu yang dibutuhkan, Uncle Edi nih, yuk kasih kontak dia. Kalau kasih Uncle Edi, pasti beres nih. Kan karena orang tahu Uncle Edi. Tapi kalau orang nggak tahu, oh Uncle Edi, orangnya dapat dipercaya nggak? Nggak tahu juga sih. Orangnya bisa apa? Nggak ngerti juga sih. Yang penting dia laki-laki, misalnya gitu ya. Kan repot urusannya. Contoh sederhana gini deh, Uncle Edi. Misal ya, ada teman-teman kita yang suka nonton sinetron zaman dulu. Nonton sinetron sampai artis pemainnya, aktornya tahu, sampai sutradaranya, sampai produsernya. Waktu itu ada apa ya, Uncle Edi masih ingat nggak? Yang keturunan India, produser itu Punjabi gitu-gitu kan ya? Kan sering kali itu sinetron Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita tahu, kita hafal semua pemain, kita hafal sutradara dan produsernya. Apakah lantas kita akan bisa bermain sinetron itu? Enggak kan? Kalau mereka tahu, oh Uncle Edi ini pandai acting antagonis, jadi orang jahat, jadi orang berpura-pura dan seterusnya, maka Uncle Edi yang dipanggil kan. Yuk kita butuh nih pemain yang kayak begini.
Atau ya maaflah, ini bukan Uncle Edi, saya lah. Dia itu kalau figuran yang digebukin misalnya ya, yang diinikan, dialah cocok. Wajahnya, penampilannya bisa mengesankan, menggenaskan gitu. Hadiah kalau figuran. Minimal begitu loh baru kita diajak. Kalau orang nggak tahu kita tahu mereka, tidak ada gunanya. Jadi network yang dimaksud adalah bagaimana kita mengembangkan jaringan kita sedemikian rupa sehingga lebih banyak orang yang tahu, yang mengenal, mengerti kita. Terutama apa yang mampu kita lakukan. Itulah nilai tambah dari network. Wah, luar biasa. Saya sampai terkesan. Ternyata di balik kesan itu, ya, meskipun kita sudah susah-susah mempersiapkan supaya kesan pertamanya begitu bagus, kita ke salon cari baju yang paling bagus, kemudian kita sudah berlatih di cermin untuk berbicara, ya, 10-15 menit kita ngomong dengan orang untuk tampil mengesankan. Tapi kalau selanjutnya tidak ada knowledge, ya percuma. Ya, bukan hanya knowledge, kita harus ada enthusiasm, ya. Kemudian juga ada skill. Yang paling penting ada attitude dan network. Ini luar biasa. Nah, kalau boleh saya coba pahami, nah ini otaknya juga agak lemot ya. Mudah-mudahan ini terisi, ya, yang kosong-kosong itu bisa terisi dengan apa yang diberikan sama Pak Tony. Percuma ya kalau kita nggak punya knowledge. Kalau hanya punya knowledge saja, ya, tapi tidak ada antusias, ya percuma juga. Ada antusias kalau kita tidak mau menggunakan, ya knowledge-nya itu hanya di awang-awang. Artinya kita tidak mau mempraktekkan, kita tidak mau melatih terus. Karena skill itu adalah latihan yang berulang-ulang terus. Makin diulang terus, maka ada istilahnya jam terbang ya. Nah, jam terbang itu adalah identik dengan mungkin yang dikatakan Pak Tony skill. Nah, ketika sudah ada itu percuma, kita udah skillnya udah pinter ini, punya knowledge menggunakan pisau. Kita juga punya antusias ketika untuk latihan. Kita mahir menggunakan pisau, tapi kalau attitude kita menggunakannya itu dengan niat yang untuk mencelakakan orang dan lain semuanya, itu tentu sangat tidak bagus, ya. Bukan kesuksesan yang bagus yang kita dapatkan, sukses juga, tapi sukses jadi wanted misalnya, ini bahasa Inggris juga, jadi buronan. Nah, akibatnya network yang terbentuk itu juga yaitu di mana-mana ada selebaran wanted seperti itu, tapi wantednya itu siapa yang bisa mendapatkan dia tahu ini dapat hadiah. Dicari ya. Nah, ini wanted yang bukan kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah kita bisa dicari sama job hunter, ibaratnya istilah yang sering kita dengarkan itu, orang tahu bahwasanya spesialis kita apa, sehingga ada ya sekelompok orang yang memang tugasnya itu untuk mencarikan ya orang-orang yang dibutuhkan seperti itu untuk supaya bisa ikut casting, semoga sinetronnya itu bisa cocok. Wah, ini sangat luar biasa nih, saya sangat terkesan ini. Wah, kalau begitu harus sering-sering ini saya undang. Nah, gimana Pak Tony? Saya mau memberikan satu ilustrasi ya, karena ilustrasi atau dalam bentuk penggambaran yang lebih utuh akan lebih mudah bagi kita untuk mengingat itu. Saya berharap Uncle Edi setelah bincang-bincang kita ini dalam waktu yang lama masih tetap terbentuk dengan kuat konsep ini ya. Kesan tersebut yang pertama kesan fisik, kesan penampilan, butuh. Kesan pertama menggoda. Kesan yang berikutnya yang Uncle Edi sudah ulang dengan sangat baik. Nah, saya ingin gambarkan begini. Knowledge itu seumpama kalau rumah megah, rumah gede, rumah yang bagus. Rumah kita ini wuwungannya, atasnya itu adalah kesuksesan. Jadi rumahnya ceritanya rumah kesuksesan kita. Kesuksesannya ada di atas, ditahan. Nah, knowledge itu adalah seumpama lantai. Lantai sebuah rumah harus presentable nggak? Bagus nggak? Indah nggak? Mengkilat nggak? Bersih nggak? Kan butuh menentukan rumah itu menarik atau enggak. Itulah K. Kemudian enthusiasm.
Enthusiasm itu saya tempatkan sebagai dasarnya, tanah sekelilingnya. Rumah tentu harus berdiri di atas tanah, gitu kan ya. Jangan sampai di rawa-rawa, kemudian di bukit gitu rumahnya ya. Harus ada tanah yang mendukung itu. Nah, seperti tanah yang mendukung keseluruhan rumah itu, seperti itulah antusiasme, semangat harus menjadi bagian keseharian kita, dimanapun, kapanpun kita hadapi. Kemudian skill itu seumpama tonggak-tonggak atau pole atau apa ya, tiang yang mendukung rumah bagus, rumah gede kita. Tiang umumnya lebih dari satu. Karena itu, Uncle Eddie, skill seseorang dimungkinkan lebih dari satu. Jangan pernah kita membatasi diri, saya hanya bisa skillnya satu tok misalnya. Katakan saya pernah mengambil sekolah di bidang teknik, baik tingkat pertama maupun tingkat yang kedua, teknik. Apakah artinya saya teknik, saya tidak bisa ke manajemen? Kan ini dua kelompok yang berbeda. Kenyataannya saya cuma mencoba mengambil ke manajemen, bisa tuh. Bahkan tingkat tertinggi yang dimungkinkan secara akademik di manajemen, di ekonomi, saya bisa untuk ngambil itu. Padahal dasar saya adalah teknik. Artinya apa, Uncle Edi? Seperti halnya tiang, lebih dari satu dalam rumah yang megah, yang bagus. Begitu juga skill kita bisa kembangkan lebih dari satu. Semakin skill kita banyak, semakin mungkin kita mampu berkompetisi, mampu berkolaborasi dengan orang-orang lain. Banyak nilai tambahnya. Kemudian A, attitude. Attitude itu seumpama fondasi dari rumah itu. Fondasi kita tahu yang mencengkram, yang menjaga. Kalau ada gempa, dialah yang nahan. Saya pernah bekerja di satu grup perusahaan besar, konglomerat di Indonesia. Pada waktu saya dites di awal, saya dikasih tahu oleh mereka, kami butuh orang yang punya attitude baik dibandingkan orang yang pinter, alias knowledge atau skill-nya banyak. Kenapa? Karena kalau orang attitude-nya sudah baik, meskipun dia tidak terlalu pintar, belum terlalu terampil, bisa diajari cepat, bisa. Tapi kalau dia terampil, pinter, jago, attitude-nya buruk, dia bisa menghalalkan cara, bisa menipu perusahaan, saking pinternya dia bisa menutupi itu nggak ketahuan dengan teknik-teknik berdasarkan kepintaran dia. Masuk akal saya pikir. Attitude, karakter itu dibentuk lama, ngubahnya susah. Tapi kalau orang tidak terlalu pintar, lebih gampang untuk belajar, apalagi zaman sekarang. Jadi attitude itu fondasi yang dibentuk udah lama. Kalau kita punya attitude yang baik, yang kuat, seumpama fondasi rumah gedung, rumah kesuksesan kita, itu kuat sekali, tertanam dalam tanah. Kemudian N, network, itu adalah lingkungannya lah, gitu ya. Rumah itu ada di mana. Ngomong-ngomong, Uncle Eddie dikasih rumah gedung, istana, tapi adanya di gurun pasir. Kira-kira gimana, Uncle Eddie? Tetap diterima atau mau dijual pun susah. Siapa mau beli gitu ya, gurun pasir sendiri. Nah, saya ingin mengatakan, rumah kesuksesan kita haruslah terletak di tempat yang tepat. Lingkungannya itu tepat. Barulah rumah kesuksesan kita akan ada nilai, ada artinya bagi kita. Karena itu Uncle Eddie, kesan itu digambarkan rumah kesuksesan. Kita, setiap orang ingin berhasil, ingin sukses dalam kehidupan ini, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ingatlah, Uncle Eddie, K-nya adalah lantai, tentu harus kokoh, harus bagus, bahannya, warnanya, polanya, dan seterusnya. E, enthusiasm, artinya tanah atau lahan di mana rumah itu berdiri. Tentu harus tanah yang baik. Tentu harus tanah yang tidak nyoblos, dan seterusnya. S adalah skill. Skill itu yang menopang rumah itu. Seperti halnya tiang-tiang yang kokoh. Kemudian A, attitude, itu adalah fondasi yang mencengkram tanah supaya rumah ini kokoh dalam kondisi, situasi, cuaca, iklim, apapun. Dan N adalah network di mana rumah itu berada. Tentu harus tepat lingkungannya. Dengan cara ini, rumah kesuksesan Uncle Eddie pasti akan berdiri kokoh, kemudian pasti akan begitu menarik bagi orang-orang yang lewat, banyak orang yang ingin berkunjung.
Itu gambarannya, Uncle Edi, rumah kesuksesan. Terdiri Lengkap dari sudah. kesan. Lengkap sudah semuanya, dikupas tuntas. Sekarang saatnya kita membangun rumah kesuksesan kita agar kita bisa mengesankan buat diri kita dan juga keluarga kita. Mari kita sama-sama membangun rumah kesuksesan kita. Terima kasih Pak Tony atas bincang-bincang dan tipsnya di siang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Uncle Edi. Sampai ketemu lagi.